Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ulfia Ika Surya, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan, serta teman-teman kelas 1B yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun materi yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang beberapa kesukaran dalam pendidikan. Saya Putri Nur Afifah dengan NIM 2106511000061 selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 12 yang dimana anggota kelompok bernama Agustin Ain Saadah dengan NIM 2106511000044 dan Arifiyati dengan NIM 2106511000077. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini. Berhubung presentator pertama saya sendiri, saya akan memulai presentasinya. Ya, di sini kita akan membahas 5 bahan kajian. Yang pertama, perasaan takut pada anak. Yang kedua, usaha mengatasi rasa takut pada anak. Yang ketiga, dusta anak. Yang keempat, macam-macam dusta pada anak. Dan yang kelima, usaha untuk mengatasi dusta anak. Yang pertama, perasaan takut pada anak. Takut merupakan suatu hal yang wajar. Namun, rasa takut yang tidak diatasi dengan baik dapat menyebabkan anak menjadi penakut saat bertumbuh dewasa. Dapat disimpulkan bahwa rasa takut adalah gejala emosi yang memberikan perasaan tidak nyaman, rasa cemas, rasa khawatir, rasa gelisah, rasa tidak menyenangkan akan sesuatu yang akan terjadi yang dirasa mengancam, yang dapat ditimbulkan dari lingkungan atau keadaan yang tidak baik. Kemudian materi yang kedua yaitu usaha mengatasi rasa takut pada anak-anak. Di sini terdapat 5 usaha mengatasi rasa takut pada anak. Yang pertama yaitu kenalkan pada fobianya. Rasa takut bisa terjadi karena si anak belum mengenal objek yang ia takuti. Yang kedua, hadapkan pada ketakutannya. Yang ketiga, ajarkan untuk santai. Yang keempat, berikan rasa aman dan nyaman. Dan yang kelima, jangan menertawakan. Kemudian, dilanjutkan dengan presentator kedua, yaitu Agustin. Dusta merupakan suatu hal yang normal dan sebuah tanda penting bahwa kecakapan kognitif yang lain juga berkembang. Pada kenyataannya, berbohong merupakan suatu hal yang menandai adanya perkembangan pikiran anak atau kesadaran diri anak bahwa orang lain memiliki keinginan, perasaan, dan keyakinan yang berbeda dengan dirinya. Adapun macam-macam dusta anak yang pertama yaitu memutarbalikkan keadaan. Contohnya, seorang anak yang bermain gawai hingga larut malam dan akhirnya terlambat bangun pagi. Karena takut dimarahi, sang anak kemudian berbohong kepada orang tuanya, bilang jika sudah mandi sebelum berangkat ke sekolah. Sang anak khawatir jika harus mandi lebih dulu akan terlambat tiba di sekolah. Yang kedua, melebih-lebihkan. Bentuk berbohong ini dipraktikkan anak dengan menceritakan sesuatu dengan mengombinasikan antara kebenaran dan khayalan. Yang ketiga yaitu membual. Anak menceritakan sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak dialami dengan seolah-olah dia sendiri yang mengalami dan merasakan. Yang keempat, melepas tanggung jawab. Bentuk berbohong ini dilakukan anak dengan melemparkan kesalahan diri pada orang lain, termasuk di dalam fitnah. Baik, yang selanjutnya adalah usaha mengatasi dusta anak. Yang pertama, jelaskan apa yang terjadi.
Katakan pada mereka bahwa apa yang dilakukannya dapat membuat orang tua atau orang lain sedih. Sementara jika anak jujur, orang tua akan senang. Jelaskan secara singkat, jelas, dan sederhana. Jika yang berbohong adalah anak yang lebih besar, katakan pada mereka bahwa kebohongan dapat berdampak negatif, seperti merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Jadi, penjelasan akibat berbohong ini harus sesuai dengan tahapan perkembangan usia anak agar efektif. Yang kedua, membuat suasana yang mendukung kejujuran. Hal terpenting dari poin ini adalah bahwa orang tua harus memberi teladan bagi anak dalam kejujuran. Suasana yang mendukung kejujuran tidak akan berhasil optimal jika tidak disertai contoh kejujuran dari orang tuanya. Yang ketiga, pikirkan strategi pendekatan yang tepat. Ketika orang tua tahu anaknya berbohong, lakukan pendekatan yang tepat. Salah strategi hanya akan membuat anak tertahan dengan kebohongannya, karena pada umumnya mereka sudah tahu bahwa ada konsekuensi negatif dari tindakan yang salah. Jangan pojokkan anak dengan pertanyaan yang sifatnya menuduh. Yang keempat, hargai hak-hak anak. Cara ini bisa dilakukan misalnya dengan mencukupi kebutuhan anak. Sekali orang tua melanggar kebutuhannya, maka anak sulit untuk kembali percaya pada orang tua. Kondisi ini malah akan mendorong anak untuk berbohong. Selain itu, penting juga mengajak anak berdiskusi tentang masalah moral, kenapa tidak boleh berbohong dan efek negatifnya. Dengan diskusi, anak akan belajar untuk mendengar sekaligus mendapatkan haknya untuk didengarkan. Yang kelima, bantu anak agar mampu membedakan kenyataan dan khayalan. Orang tua wajib membantu anak untuk tahu kapan dapat berkhayal dan kapan harus bertingkah laku sesuai kenyataan. Misalnya, anak dapat berkhayal sepuas-puasnya ketika menggambar atau mengarang cerita atau dia bermain bersama teman-temannya. Tapi di luar kesempatan itu, anak harus menceritakan atau mengatakan sesuai kenyataan. Yang keenam, tanggapi kebohongan anak dengan tepat. Daripada orang tua mengomel atau marah, jelas lebih baik jika menanggapi kebohongan anak dengan cara yang tepat. Dengan cara bangkitkan rasa lega, puas, dan senang pada anak jika mereka jujur. Sekian, terima kasih.